Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyertaan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbatahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata fikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil pada hari ini kita mendengar bagaimana Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus di bait Allah. Dan jika kita lihat kehidupan kita, rata-rata kita juga mau dibaptis, karena melalui pembaptisan kita menjadi anak-anak Allah dan juga pengikut-pengikut Yesus. Dan bagi Maria dan suaminya, mereka mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka. Bagi setiap anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan di bait Allah. Tetapi apa yang kita harus pelajari pada hari ini adalah mengenai kesetiaan Simeon yang setia untuk menantikan kedatangan Yesus di bait Allah. Dan pada saat ini, apabila dia melihat bayi Yesus, ia mengatakan kepada Allah dengan pujian dan syukur, karena dia mengatakan, sekarang dia boleh pergi dengan damai sejahtera. Dan lihatlah bagaimana kesetiaan dia menantikan kedatangan Yesus di bait Allah. Jadi kita, saudara dan saudari, sebagai pengikut-pengikut Yesus harus setia di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, dan di dalam apa sahaja yang kita lakukan, agar kita juga mendapat damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita, orang yang percaya. Oleh itu, maukah kita juga mempersembahkan diri kita sebagaimana Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus di bait Allah, agar diri kita ini akan digunakan untuk menjadi saksi-saksinya, untuk menyebarkan kabar gembira kepada semua orang. Bukan itu sahaja, kita juga harus mengongsikan keselamatan yang dijanjikan kepada kita semua.
Dan melalui Injil pada hari ini, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, seperti yang kita tahu, perayaan Christmas ataupun Natal bukanlah sekadar makan dan minum sahaja. Tetapi yang paling penting, kita mengongsikan apa yang kita ada. Dan juga kita membawa damai sejahtera kepada semua orang yang kita temui. Oleh itu, seperti yang saya katakan, kongsikanlah damai sejahtera ini kepada semua orang. Yang kedua, sementara kita masih di dunia ini, ketahuilah bahwa misi kita belum selesai. Allah mau menggunakan diri kita untuk berbicara kepada semua orang tentang kasih-Nya, tentang keselamatan yang diberikan olehnya melalui anaknya yang tunggal. Dan pada saat ini, kita adalah agen keselamatan kepada semua orang yang memerlukan. Oleh itu, berilah ruang kepada diri kita untuk menjadi agen-agen keselamatannya. Yang ketiga, setiap berkat yang dilimpahkan kepada kita haruslah dikongsikan kepada orang di sekeliling kita. Jangan simpan berkat yang diberikan oleh Tuhan, tetapi coba kongsilah agar diri kita dan orang lain dapat mengenal Tuhan dengan lebih mendalam. Sekali lagi, saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa agar Tuhan sentiasa membantu kita untuk berkarya di dalam pelayanan kita dan mengongsikannya kepada semua orang yang masih tercari-cari akan cinta kasih-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.